Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tempat ini penuh dengan roh pujian kepada Tuhan Yesus. Kami ke tempat ini Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur. Di tengah-tengah kami ada kasih dan kuasa-Mu mengalir Tuhan. In Jesus name. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Senang banget bisa ada hari ini Kota Malang kembali. Tadi sebelum sampai di Kota Malang, Pastor Andy ini Tuhan kirim malaikat. Sehingga bisa sampai tepat waktu. Jam 11 siang harusnya berangkat dari Balikpapan ke Surabaya. Tetapi mengalami delay jam 12.40. Lalu setelah itu delay lagi 15.20. Itu juga belum tentu tepat waktu. Sementara dari Surabaya ke Malang itu butuh waktu. Akhirnya jam 2 waktu Balikpapan sambil duduk di ruang tunggu, saya menunggu di bandara sejak jam 10 pagi. Jam 2 belum ada pesawat, katanya 15.20 baru datang ke Balikpapan, terbang ke Juanda. Jam 2 saya bermohon kepada Tuhan, sekalipun dalam pikiran saya berpikir yang tidak-tidak. Kalau sampai tidak bisa sampai hari ini di Surabaya dan ke Malang, bagaimana ini ada begitu banyak orang-orang yang datang memuji Tuhan Yesus dan juga sebagian rindu didoakan. Adakah yang mau didoakan? Coba tangan-tangannya mana? Wah, hampir semuanya. Lalu saya berpikir, oh kalau ada apa-apa, saya sambil opsional pikir-pikir karena terbeban gitu. Oh nanti ada tim CBC mungkin bisa bantu handle melayani. Paling tidak mengobati rasa rindu memuji Tuhan Yesus bersama-sama. Atau di sini ada Messenger Pastor Yusuf Kadiswantoro mungkin bisa handle. Atau kalau tidak bisa, kalau mau tunggu besok, mungkin besok saya akan terbang ke sini lebih pagi begitu. Untuk bisa yang dari luar kota barangkali yang datang bisa terobatin gitu kira-kira. Tapi saya berdoa. Jam 2 itu tiba-tiba waktu berdoa di ruang tunggu. Saya dapat berita lewat speaker itu. Yang mau terbang ke Surabaya silakan naik pesawat. Lalu akhirnya singkatnya saya segera cari di mana. Dari gate, saya di gate 2 menunggu, saya lari ke gate 6, ternyata itu bukan ke Surabaya, itu ke Makassar. Ternyata bilang kalau yang sudah mau terbang sekarang ini jam 2 itu di gate 9. Saya lari ke gate 9 lagi dan orang sudah mulai antri boarding untuk sudah mau selesai mau naik pesawat, sudah mau terbang pesawatnya. Singkatnya saya berkata sama yang ambil tiket, Bu, ada seat ke Surabaya, masih ada kak kursi kosong? Dia bilang ada, tapi kan sudah closing. Saya bilang berapa saja gak masalah saya bayar. Karena bagi saya melayani uang bukanlah ukurannya. Yang penting saya bisa datang. Dia bilang tunggu sebentar. Dia coba usahakan, dia sudah bagus mau usahakan. Dia coba. Saya berdoa. Dan akhirnya maaf. Tidak bisa, mau bayar pun tidak bisa, sudah closing sistemnya, udah close. Pesawat akan terbang. Lalu karena saya sudah berdoa, saya percaya kepada Tuhan.
Saya hamba Tuhan, percaya pada firman Tuhan. Saya percaya janji Tuhan. Dan saya juga percaya di tempat ini ada yang mendoakan. Saya angkat tangan, saya berkata, saya tunggu keajaiban Tuhan. 2 kali saya ucapkan, saya tunggu keajaiban Tuhan. Mereka juga kaget mungkin dengan kalimat itu. Lalu mungkin juga sebagian a priori, karena mungkin tidak seiman, tidak mengerti apa itu keajaiban Tuhan. Kami bertiga, saya sama istri, satu bapak tua itu juga mengalami hal yang sama. Tapi saya tidak kenal. Jadi kami bertiga bermohon supaya kasih kami terbang kalau ada seatnya. Ternyata dia bilang enggak bisa. Akhirnya bapaknya balik, saya arah kembali ke gate 10 mau charger HP. Setelah ucapkan saya tunggu keajaiban Tuhan. Tidak lama setelah itu saya diteriakin. Bapak habis telepon pimpinannya. Saya tidak telepon siapa-siapa. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Saya tidak WA siapa-siapa. Sungguh. Dia bilang dari pimpinan, dari depan buka sistemnya. Bapak 2 terbang ke Surabaya. Lalu akhirnya saya mendekat. Saya bilang gimana tiketnya? Nggak usah, KTP keluarin aja. Lalu ini foto yang aja. Dari sistem terbuka, Bapak foto aja. Bapak itu dengar dari jauh dia lari, kasih udah tua dia lari. Saya panggil, ayo Pak, saya bisa, Bapak bisa juga. Dia asik. Ternyata lain ceritanya, karena ditanya, Bapak kami enggak dapat telepon dari depan. Bapak enggak bisa, yang bisa terbang cuma 2 orang ini saja. Akhirnya saya terbang. Diantar, saya tanya berapa yang saya harus bayar? Tidak bayar, semuanya gratis. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaanmu. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Bilang kanan kiri, waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaanmu. Jangan sesali keadaanmu. Untuk semua ada waktu Tuhan. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu, yakin dan percaya. Ada waktunya Tuhan, semua kan indah pada waktunya. Hore! Segala yang terjadi di hidupmu, janji Tuhan menghidupimu selalu, yakin dan percaya. Ada waktunya Tuhan, semua kan indah pada waktunya. Saya ingat tentang tanda ajaib itu. Saya pernah baca firman Tuhan, dan firman Tuhan ini betul-betul hidup. Kita baca Bible sekarang ya. Di dalam 2 Tawarik 32 ayat 24. Di sini ada orang bernama Hizkia. Dia sakitnya udah kritis, udah sakit parah banget. Tidak berdaya, tidak ada harapan sama sekali. Bible mencatat pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit
bahkan hampir mati. Jadi kalau sakit hampir mati itu sakit parah ya. Kritis, tidak punya harapan lagi. Umurnya udah singkat, hampir mati. Tetapi di situ dikatakan firman Tuhan, kemudian ia berdoa kepada Tuhan, kepada Yahweh, kepada Bapa, Tuhan pencipta semesta alam. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Sefaot, Tuhan semesta alam. Hizkia waktu sakit hampir mati, dia tidak putus asa. Dia menaikkan doa kepada Tuhan Sang Pencipta. Dan kitab suci berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan menjawab doanya, memberikannya suatu tanda baginya. Dalam teks yang lain mengatakan, Tuhan memberikannya suatu tanda ajaib. Ketika Hizkia berdoa, Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan menjawabnya. Dan Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Ketika sudah tidak berdaya, dia berdoa. Dan Tuhan memberikannya tanda ajaib. Dia tidak meninggal, tetapi diperpanjang umurnya. Di sini kalau kita melihat selanjutnya saudara-saudara, ayat 25 dikatakan firman Tuhan. Tetapi Hizkia tidak berbalik dan sesuai dengan kebaikan yang dilakukan kepadanya, karena hatinya telah menjadi angkuh. Sehingga turunlah murka ke atasnya dan ke atas Yehuda serta Yerusalem. Dalam teks yang biasa pastor baca dan sampaikan juga dikatakan, Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Ayo, pastor mau ngajak saudara sekalian, Bapak Ibu terkasih, jangan jadi orang tidak tahu terima kasih. Jangan jadi orang sombong. Nanti sebentar, seberapa yang bisa pastor doakan, kami doakan. Kalau Tuhan tolong langsung sembuh, puji Tuhan. Jangan sombong. Kalau merasa baikan, puji Tuhan, syukuri. Ada pemulihan, syukuri. Karena Andi Simon hanya manusia biasa. Tuhan yang menyembuhkan. Tapi boleh nggak saya ajak saudara-saudara jadi pribadi anak Tuhan Yesus yang tahu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya. Ada puji yang lama berkata begini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Angkat tangan berkata bersama-sama, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.
hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oh, terima kasih. Sekarang Pastor mau ajak kita melihat satu lagi. Kisah Rasul pasal 12. Ayat 5 sampai ayat 7. Ada yang mendoakan. Firman Tuhan, Kisah Rasul 12 ayat 5 sampai 7. Maka Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Elohim bagi dia. Apa yang terjadi setelah itu? Ayat 6. Ketika Herodes hendak membawa Petrus keluar, Petrus sedang tidur terikat dengan 2 rantai di antara 2 prajurit. Dan para penjaga pun sedang berjaga-jaga di depan pintu penjara. Ayat 7. Tiba-tiba malaikat Tuhan dan suatu cahaya bersinar di dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk bahu Petrus dan membangunkannya sambil berkata, "Bangunlah segera." Maka rantai-rantai itu jatuh terlepas dari kedua tangannya. Kisah ini begini Bapak Ibu sekalian. Hamba Tuhan bernama Petrus di penjara. Tetapi ada jemaat yang mendoakan. Ada yang mendoakan. Ada yang mendoakan. Dan Tuhan mendengarkan doa. Tuhan menjawab doa. Tuhan mengirim malaikatnya. Dia menepuk Petrus, membangunkan dia. Dia rasa seperti sedang mimpi. Tetapi itu bukan mimpi. Dia dapat pertolongan Tuhan. Jemaat mendoakan hamba Tuhan. Keren ya. Selama ini kalau hamba Tuhan mendoakan jemaat. Tapi jemaat mendoakan hamba Tuhan. Dan Tuhan mendengar, malaikat datang dan melepaskan Petrus dari penjara. Ada yang mendoakan. Saya hari ini sampai di Kota Malang. Tuhan tadi kirim malaikat, sampai sekarang saya tidak tahu siapa orang itu yang telepon. Tiba-tiba saya bisa terbang. Saya percaya di tempat ini panitianya atau jemaat atau saudara, ada yang mendoakan hamba Tuhan yang mustahil menjadi mungkin. Waktu engkau berdoa, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Karena waktu engkau berdoa, Tuhan Yesus bisa bekerja. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan izinkanlah. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu
waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jawab doa-doa kita. Yeay, bilang kanan kiri, izinkanlah Tuhan bekerja. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena Ayo bilang depan belakang, katakan. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya Yesus mendengar. Pesta mau cerita-cerita lagi nih sedikit ya. Beberapa hari yang lalu ada namanya HDN, Hari Doa Nasional. Dan di Balikpapan kebagian jatah berkumpul hamba Tuhan untuk berdoa. Kenapa saya cerita ini? Ya saya teringat dan saya mau saudara lihat Tuhan itu ajaib, doa itu berkuasa. Dan ketika ada yang mendoakan, sesuatu yang mustahil bisa menjadi mungkin. Singkatnya, saya dapat kabar bahwa di tempat itu akan adakan doa bersama. Ada 50 hamba Tuhan berkumpul, mereka akan berdoa. Setelah doa pagi, live streaming pagi, Pastor Andy menghubungi. Kenapa saya menghubungi? Karena saya digerakkan. Tuhan gerakkan saya tiba-tiba, hubungi tim pendoa yang akan kumpul Hari Doa Nasional dan berkati. Jadi saya digerakkan, berkati. Lalu saya telepon, saya bilang izin bertanya jam berapa acaranya, jam 4 sore sampai setelah maghrib. Saya tanya, ada berapa orang? 50. Apakah tersedia makan malam? Dia berkata, belum ada. Saya digerakkan. Akhirnya saya berkata, make sure berapa orang, nanti saya memberkati. Lalu setelah telepon itu, lalu setengah jam, dia make sure ternyata 100 orang yang datang berkumpul. Lalu secara manusia mustahil sebetulnya di hari H kita pesan catering dalam jumlah besar. Agak susah, mesti dia persiapan freezer daging atau apa gitu. Lalu akhirnya kayaknya udah jam 10 pagi nih nggak bisa deh. Saya pikir ya udahlah, saya hubungi Pak Denny yang bersama saya hari ini. Saya berkata ya udah, pesankan 200 kue, 100 jalang kote, 100 risoles yang panas kirimkan sore supaya mereka bisa makan, supaya saya yang digerakkan bisa tidak berhutang gitu. Tapi tiba-tiba istri saya berkata jam 11 ada kenalan lama kita yang bisa membantu untuk menyiapkan catering sejumlah yang diminta. Singkatnya adalah jam 5 sore
diantar makanan berlimpah-limpah kepada tim pendoa yang ada di Balikpapan. Ternyata mereka hanya siapkan singkong dan jagung. Rupanya dari tuan rumah waktu itu juga mungkin sedang berdoa. Tuhan, kami berkumpul, kami punya makanan seadanya. Kami berdoa, Tuhan cukupkan. Ada yang mendoakan, tiba-tiba ada yang digerakkan. Waktu saya tiba di sana jam 6, mereka kesempatan naik, saya bicara di depan mereka bersaksi, saya digerakkan. Ada yang menangis dan berkata, Pastor Andy, kami berdoa supaya Tuhan kirimkan berkat makanan. Dan tidak ditahu Tuhan gerakan hamba Tuhan untuk memberkati. Sama halnya Bapak Ibu sekalian, hari ini saya datang di sini. Mungkin ada yang mendoakan. Dan saudara yang sakit sebentar, kami dengan hamba Tuhan akan membantu mendoakan. Semua gereja itu dipakai Tuhan. Yang dipakai Tuhan itu gedung. Dipakai Tuhan gedung-gedung gereja di seluruh dunia ini dengan cara-cara yang berbeda-beda. Dipakai Tuhan. Tetapi setiap orang percaya, setiap hamba Tuhan, setiap gereja yang hidup tubuhnya anak Tuhan, itu gereja yang hidup. Itu diurapi. Diurapi. Dan kesaksian pribadi saya, pelayanan yang Tuhan percaya sampai hari ini, Tuhan urapi lewat form doa, banyak orang mendapatkan kesembuhan. Lewat penumpangan tangan, Tuhan urapi tangan ini. Ketika tumpang tangan, banyak yang boleh mendapat pemulihan. Sebentar pastor akan menyapa saudara-saudara. Siapa yang rindu didoakan? Saya tanya. Ya. Seberapa yang ada, yang di atas atau yang di belakang, ini masih ada sedikit tempat di depan. Kalau saudara-saudara misalnya mau, bisa diisi, tolong tertib ya. Nanti setelah selesai, saya akan sebelum kembali akan menyapa semuanya secara satu persatu di kursi roda. Jadi saya minta yang mau supaya bisa cepat, yang saudara-saudara yang di belakang yang tadi angkat tangan dan mau didoakan, seberapa tempat yang ada, silakan maju ke depan.